Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman yang mau menghadapi OSN atau KSN ya. Video kali ini berisi mengenai OSN Fisika, pembahasan OSK 2015 nomor 6 yang akan saya bahas secara mudah dan sederhana dalam rangka persiapan OSN. Tentu saja masih bersama dengan saya, Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silakan untuk teman-teman bisa melihat video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo, kita langsung mulai. Soal OSK 2015 nomor 6 mengenai dinamika benda tegar. Sebuah bola pejal homogen bermasa M dan berjari-jari R dilepaskan dari suatu puncak bidang miring dengan sudut θ sama dengan 45 derajat dan bermasa M sama dengan 2M kecil ya. Bidang miring dapat bergerak bebas pada suatu bidang horizontal licin dan bola selalu bergerak menggelinding tanpa slip. Jika diketahui panjang sisi miring dari bidang miring adalah L dan percepatan gravitasi adalah G, tentukan percepatan pusat massa bola relatif terhadap bidang miring, percepatan pusat massa bola relatif terhadap bidang horizontal yang licin, waktu yang ditempuhkan bola untuk sampai ke tepi bawah bidang miring. Ini gambarnya. Saya misalkan dulu untuk bidang miring benda 1, kemudian bolanya benda 2. Ini sudutnya 45 derajat ya. Kemudian M-nya 2M. W1 kita gambarkan ke bawah ya. Ini berat bidang miring. Kemudian berat bolanya W2. W1 itu M kali G ya. W2 juga M kecil kali G. Dan di sini ada gaya normal yang dilakukan oleh lantai licin. Kemudian yang terjadi adalah bola akan turun dan bidang miring akan bergeser ya. Jadi ini bolanya akan turun dengan kecepatan sudut alfa, atau bola ini akan turun dengan kecepatan linear AMM ya. Jadi kecepatan bola terhadap bidang miring ya. Hubungan antara alfa dengan AMM adalah alfa sama dengan AMM dibagi R. Kemudian kita akan menganalisis dengan mengambil bagian-bagian benda ya. Kita akan buat free body nanti kita akan menganalisis benda ini, yaitu bola pejal. Kemudian kita juga akan menganalisis bidang miringnya sendiri ya. Sekarang kita akan menganalisis bolanya terlebih dahulu ya. Jadi ini bola benda 2 terletak ada di atas bidang miring ya. Bidang miring sedang bergerak dengan kecepatan AM besar ya. Nah, untuk itu kita gambarkan gaya-gaya mulai dari gaya berat W2, kemudian ada gaya normal. Diketahui bahwa bola menggelinding berarti ada gaya gesek ya, arahnya ke atas sehingga dia berotasi searah jarum jam terhadap pusatnya. Kemudian ya inilah besar percepatannya ya, alfanya. Kemudian percepatan linearnya adalah AMM ya. Dan jangan lupa karena benda ini berada di atas bidang miring yang bergerak, berarti saya akan gunakan prinsip gaya fiktif ya. Jadi karena dia bergerak ke kiri, maka gaya fiktif ke kanan sebesar M kali AM ya, yaitu gambarnya ini gayanya. Nah, sekarang saya akan pilih sigma torsi, di mana saya pilih di titik sini ya. Kita kasih nama titik yang titik singgung antara ini bola dengan gaya geseknya ini di sini ya. Ini sudutnya θ, ini juga sudutnya θ. Ini 90 min θ, berarti ini θ ya. Kemudian ini juga θ. Oke, karena nanti kita akan gunakan penguraian ya. Jadi sigma torsi di A sama dengan IA kali alfa. Nah, yang menyebabkan torsi terhadap titik A itu adalah W2 dan MAM karena N2 dan F melewati titik A. Mari kita lihat persamaannya. Jadi MG ya, yaitu W2 ya,
kali yang jarak ini adalah ini adalah R, ini theta, berarti R sin theta searah jarum jam ya, sesuai dengan alfa positifnya. Kemudian ini juga MAM itu searah jarum jam, jadi plus kali R, jaraknya adalah ini atau ini ya, ini adalah R cos theta. Kemudian momen inersianya terhadap titik A, berarti momen inersia bola pejal 2/5 mr kuadrat ditambah dengan md kuadrat. M nya massa M kecil, D nya adalah jari-jari dikali alfa. Oke, kalau kita gunakan ini kita bisa dapatkan langsung variabel yang terkandung di dalam persamaan ini ya. Jadi ini mgr sin theta sama dengan ini 7/5 ya. Kemudian ini saya pindahkan dari kiri ke kanan, MAM R cos theta. M ini kita coret, kemudian R nya kita coret juga. Di sini R kuadrat cuma bagi R habis, tapi masih ada R, kita coret dengan yang ini dan yang ini. Sehingga kalau kita sederhanakan, maka G sin theta sama dengan 7/5 AMM min AM cos theta. Jadi variabelnya di sini ada dua ya, yaitu AMM dan AM. Kita jadikan ke salah satu, saya misalkan AM, yaitu percepatan bidang miring adalah 7/5 AMM ya, di minus G sin theta ya, dibagi dengan cos theta. Ini adalah percepatan bidang miring. Nah, sekarang kalau kita gunakan persamaan sigma FY nya dalam arah sini, nanti kita akan mendapatkan N2 ya. Untuk sigma Fx nanti kita dapatkan F. Kita perlukan untuk menganalisis nanti di peribodi bidang miringnya. Jadi sigma Fy sama dengan 0, berarti ya N2 itu akan dinetralkan oleh Mg cos theta dikurang dengan MAM sin theta ya. Jadi ini ke atasnya tambah ini dikali sin theta, ini tetanya. Nah, ini sama dengan uraian dari W2 ke arah sini adalah W2 cos theta atau Mg cos theta. Jadi N2 nya sama dengan bawa ke ruas kanan M G cos theta min AM sin theta ya. Kemudian kita gunakan persamaan sigma Fx sama dengan M kali A ya. Maka kita lihat persamaan gayanya dalam arah X, itu ke positifnya ke bawah ya. Mg sin theta ya, ini uraian W2 ini, ditambah MAM kali cos theta ini ya. Kemudian dikurangi gaya gesek berlawanan sama dengan M kali percepatannya AMM. Nah, saya sederhanakan untuk mencari variabel F. Jadi F sama dengan M, ini pindah ruas ya ke kanan, pindah ruas sebelah kiri. MG, M nya keluarin, MAM, jadi AM cos theta min AMM. Ya, sekarang kita akan bisa mencari bagian A ya. Setelah kita lihat pribodi yang di bidang miring ya, seperti ini. Jadi di sini ada gaya-gayanya itu W1 ya. Kemudian N1 gaya normal, kemudian bidang miring ini bergerak ke kiri. Di sini ada gaya gesek. Kalau tadi di bola itu ke atas, maka ke bawah. Kemudian di sini juga ada N2. Kalau di bola tadi ke arah atas, maka dia ke bawah ya. Oke, ini sudut bantunya, ini theta, maka ini juga theta. Kemudian ini theta, ini juga ini theta. Karena kita akan menguraikan dalam arah X dan Y. Mari kita lihat persamaannya, kita tuliskan dulu persamaannya sigma Fx sama dengan M kali A ya. Jadi karena dia bergerak ke kiri, maka nanti uraian N2 yaitu N2 sin theta ke arah kiri dikurang dengan F cos theta. Ya, jadi N2 sin theta dikurang F cos theta sama dengan M kali AM. N2 nya sudah kita dapatkan dan juga F nya sudah kita dapatkan ya. Jadi kalau kita substitusi, ini N2 nya dan ini F nya ya. Kemudian kita kalikan, jadi Mg sin theta cos theta ya. Kemudian min M sin kuadrat theta kali AM ya, ini yang ini min Mg sin theta kali cos theta. Kemudian yang ini min MAM cos theta kali cos theta, jadi kuadrat ya cosnya.
Satu lagi, ini min kali min jadi plus M kali cos theta kali AMM. Yang kanannya adalah M besar AM ya dari sini. Coret ini sama-sama. Kemudian kita sederhanakan, maka didapatkan jadi M cos theta kali AMM sama dengan M tambah M kecil kali AM. Nah, dari sini kita bisa gantikan lagi AM-nya ya. M cos theta AMM sama dengan M besar tambah M kecil. Nah, ini AM kita sudah dapatkan di depan, ganti ke sini. Kemudian kita sederhanakan. Ya, ini kita kalikan aja. Ya. Ini cos theta-nya pindahin ke kiri, jadi dikali dengan cos lagi, dapat cos kuadrat. Yang ini kita kaliin biasa aja. Kemudian kita gabungkan variabelnya, yaitu AMM ya. Di sebelah kiri ini adalah variabelnya, nanti dapat 7/5 M besar ya. Kemudian 7/5 M kecil. Kemudian dikurang, ini pindah ruas ya, min M cos kuadrat theta. Nah, ini sama dengan M besar tambah M kecil kali G sin theta. Oke, nah dari sini sudah kita dapatkan bentuknya, yaitu AMM sama dengan yang ini M besar tambah M kecil kali sin theta kali G dibagi dengan ini 7/5 M besar tambah M nya kita keluarkan 7/5 min cos kuadrat theta. Kemudian kalau kita substitusi sudut theta-nya 45, kita ganti sin theta setengah akar 2, begitu juga dengan cos theta-nya. Kita substitusi ke sini. Kemudian kita hitung sederhanakan ya. Yang bagian bawah ini kita sederhanakan menjadi 7/5 dikurangi ini setengah ya. Kita jadikan per 10 semua. Jadi dikali 2 ya. Jadi 7 kali 2 kali 2 28. Ini 7 kali 2 14. Ini tadi setengah ya. Itu 5/10. Dan kita dapatkan penyederhanaannya yang bagian pembilang 3/2M akar 2, yang bagian penyebutnya 37/10M. Kemudian ini bisa dicoret dan kita dapatkan bentuk sederhananya adalah 1/2 ini dikali 10 15/37 akar 2 kali G. Ini adalah percepatan bola terhadap bidang miring ya. Baik, sekarang kita akan menghitung bagian B, yaitu percepatan bola terhadap bidang miring ya. Jadi saya gambar dulu ini bidang miringnya. Tadi sudah kita dapatkan, yaitu percepatan A mm, yaitu 15/37 akar 2 G ya. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa percepatan AM. AM sebenarnya sudah kita dapatkan persamaannya, yaitu ini 7/5 AMM min G sin theta per cos theta. Jadi kita substitusi saja ini nilai ini ke atas ya. Oke, 15/37 akar 2 min G kali setengah akar 2, ini cos theta juga setengah akar 2 ya. Di sini bagian pembilang dan penyebut ada angka yang sama, yaitu akar 2-nya ya. Saya coret aja. Nah, kita dapatkan jadi ini 5 sama 15 bisa dicoret. 3 kali 7 21/37, ininya setengah, bawahnya setengah. Kemudian kita sederhanakan, samakan penyebut bagian atas dan bagian bawahnya juga ya. Jadi kita dapatkan percepatan bidang miring, yaitu AM besar sama dengan 5/37G. Nah, bagaimana percepatan bola sendiri terhadap lantai, yaitu tinggal kita jumlahkan dari AMM dan AM ini. Saya gambarkan ini untuk memperjelas. Jadi ini AM-nya ke sana ke kiri, AMM-nya ke bawah ya. Jadi sudutnya adalah 135 ya, karena ini kan 45. Jadi kalau saya gambar sudutnya demikian, ini 45, ini 135. Jadi resultannya adalah tinggal ini metode genjang ya, yaitu AM ini. Inilah yang dicari. Oke, untuk mencari AM ini saya gunakan rumus jumlah vektor ya, yaitu AM kuadrat tambah AMM kuadrat tambah 2 AMM cos sudutnya 135 ya.
Oke, kita substitusi 5/37 untuk yang AM, dan AMM adalah 15/37 akar 2G ya. Ini tambah 2 kali kosinus 135 minus ya, setengah akar 2. Kemudian kita perhatikan ada suku yang sama, yaitu 1/37G. Jadi kita keluarkan, jadi tinggal 5 kuadrat tambah 15 akar 2 kuadrat min ya, dari sini 2 kali 5 kali 15 akar 2 kali setengah akar 2. Kita kuadratkan 25 plus 450 min 150 ya. Sedangkan lagi, maka kita dapatkan angka yang cukup besar ya, 1/37 akar 325G ya. Atau diperkecil, ini 325 itu adalah 13 kali 25 ya. Jadi 25 nya bisa diakarkan ke daerah ke depannya. Jadi dapatkan AM 5/37 akar 13G ya. Ya, sekarang kita akan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan dari atas sampai ke bawah oleh bola ini ya, itu bagian C. Jadi dari atas ke bawah itu jaraknya L, V0 nya 0, A nya sudah tahu yaitu yang ini. Kita hitung T nya, kita gunakan rumus DLBB saja ya. Jadi V0 nya 0, kemudian setengah kali A nya kita masukkan ini AMM ya, yaitu dalam G kali T kuadrat. Kemudian disederhanakan, jadi T kuadrat sama dengan 37/15 akar 2L bagi G ya. Jadi nanti kita dapatkan akar dari ini, yaitu 37L/15G akar 2 second. Demikian pembahasan mengenai OSN Fisika, pembahasan OSK 2015 nomor 6. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Silakan juga untuk komen yang positif dan membangun untuk pengembangan channel saya ini. Baik, terus semangat belajar dan berjuang di KSN yang akan kita hadapi. Semoga sukses ya. Terima kasih.